Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas manga ataupun anime Senseiya. Untuk video kali ini saya akan membahas manga Senseiya Chapter Zeus karya Iro Sakamihara. Latar dari seri ini adalah setelah pertempuran melawan Dewa Hades. Di seri ini para Sen Emas belum mati dan masih menjaga Sanktuari Athena. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Bab 1, Saka, Firasat Kematian yang Membakar. Raja Laut Poseidon dan Raja Dunia Bawah Hades telah menghadapi Athena dan para sennya. Para dewa Olympus dikalahkan satu persatu oleh Athena, seperti di era mitos. Mengetahui hal tersebut, Raja para dewa, Zeus, yang ditakuti mulai bergerak untuk membinasakan manusia karena ulah mereka sendiri. Di Sanktuari Athena, para sen emas dikagetkan dengan kosmo yang meledak-ledak di kuil Virgo. Aeolia kaget dengan kejadian yang terjadi di kuil Virgo. Karena kosmo yang meledak-ledak, mereka tidak bisa mendekati kuil selangkah pun. Saga mengira apakah mungkin Saka akan berubah menjadi dewa sejati. Menurut Saka, waktunya telah tiba. Perang suci terbesar terakhir akan segera dimulai. Kosmo di kuil Virgo semakin meledak-ledak. Para sen emas mulai khawatir kepada Saka, karena kosmo tersebut bisa saja membunuhnya. Kosmo tersebut ternyata datang dari prajurit terkuat Zeus, yaitu prajurit langit, jenderal dari ke-13 murid pertama, Dewa Matahari, Apollon yang terbakar sinar matahari. Saka sudah tahu alasan mengapa Apollon datang jauh-jauh ke Sanktuari, yaitu atas perintah Zeus. Menurut Apollon, Zeus akhirnya telah membuat keputusan untuk datang ke bumi. Menurutnya, bumi dibuat dalam 7 hari, maka dalam 7 hari mendatang, bumi akan kembali kosong, bumi akan mengalami segala macam bencana. Setiap kehidupan akan diambil dan ditakdirkan untuk menjadi gurun. Sebelum itu terjadi, maka Saka sebenarnya ditugaskan untuk menemukan manusia yang telah membangkitkan indera ke-9 untuk membimbing manusia ke surga sebelum bumi kembali dihanguskan. Nama lain dari Saka adalah Dewa Kemuliaan, murid ke-7, Thera Mepis. Menurut Saka, ia tidak melupakan tugasnya. Ia meminta kepada Apollon sebelum penghancuran bumi dimulai. Apollon memberitahu Zeus, memang kejahatan sekarang telah menyebar di bumi. Tetapi meskipun demikian, tunas 9 indera telah menyebar di hati sebagian orang. Jika Zeus tiba-tiba memusnahkan seluruh manusia, maka tidak sesuai perjanjian awal. Namun Apollon menolak karena ia tidak punya banyak waktu. Menurutnya, daripada melindungi tunas dewa, lebih baik Apollon memotong tunas kejahatan. Selain itu, Saka harusnya sudah tahu tidak ada yang bisa membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Zeus. Saka dan Athena adalah makhluk surga, namun tinggal di bumi, yang membuat Saka tumbuh terikat pada manusia. Nampaknya Zeus takut jika kalian berdua telah meninggalkan misi yang diberikan Zeus, ucap Apollon. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mendekat. Ia adalah murid ke-10, Dewa Bayangan Bulan, Valkyrie Mila. Ia menawarkan diri untuk membunuh pengkhianat seperti Saka. Karena untuk membunuh orang seperti Saka tidak perlu jenderal dari ke-13 murid untuk turun tangan langsung. Menurut Mila, bahkan jika dia adalah salah satu dari ke-13 murid, Mila tidak dapat membiarkan seseorang yang menentang keputusan Zeus, raja dari para dewa. Karena Saka telah menolak misinya, maka dia adalah pengkhianat. Perilakunya telah membuatnya tidak layak diakui sebagai dewa. Mila pun telah mendengar bahwa manusia bodoh telah mengakui Saka sebagai orang yang paling dekat dengan dewa. Di antara para komandan dewa, Saka belum dewasa karena dianggap yang paling dekat dengan manusia. Itu sebabnya Saka diberi misi ke bumi, namun kamu malah menjadi orang yang terjatuh. Tanpa aba-aba, Mila lalu menyerang Saka dengan jurus Moonlight Knight. Saka sedikit tersentak dengan jurus Mila. Mila dengan percaya diri telah membuat 9 indera Saka melemah. Ia merasa kosmo Saka tidak bisa melawan yang ia buat. Saka lalu mengeluarkan jurus Renbu Hourin dan meningkatkan kosmonya hingga mencapai indera ke-9 agar dapat mengalahkan Mila. Saka lalu melancarkan serangan keduanya, yaitu Glory Sign Asparadharma Wheel, penghancur indera ke-9. Mila lalu terbakar oleh cahaya yang dibuat oleh Saka. Cahaya Saka membakar kegelapan Mila dan seluruh tubuh Mila tanpa sisa sedikit pun. Apollon mengakui kekuatan Saka, kemudian ia pun pergi, tentunya akan kembali. Saga dan Sen Emas yang lain akhirnya bisa memasuki kuil Virgo. Ia kaget dengan kondisi Saka yang terluka. Kemudian menanyakan apa yang terjadi. Saka lalu menyuruh Saga untuk memberitahu Athena sebelum perang terjadi.
dan memberitahu para sen lainnya secepatnya agar mereka bersiap, karena gelombang perang besar akan segera datang. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.